Battle Through the Heavens, Chapter 1596, Essence Diki. Menghidupkan kembali. Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya hanyalah sebuah fragmen jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik makam surgawi, saya sudah menghilang dari dunia ini. Adapun untuk dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin terjadi. Petik 2. Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Doudi itu bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Doudi, Xiao Yan tertawa getir. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang bisa menemukan keberadaan ahli Doudi apapun. Jika memang ada satu, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu sombong. Haha. Jangan buang waktumu pada orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu bisa mendapatkan prestasi seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Petik 2. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak disangka bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini sangat tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari Tusi Ancient God Jade. Potongan terakhir di tangan Anda. Lagi pula, bidak ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu, yang berada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan bisa mengumpulkan semua giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya di dalam rumah dewa kuno Tusi? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Doudi, Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, sepertinya tidak ada elit Doudi yang muncul di benua Doki ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Doudi juga dianggap sebagai ahli dunia pada zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Petik 2. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa sangat sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Doseng bintang 9. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga menemukan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkedip-kedip di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguat. Mengingat kekuatanku saat itu cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali saya hendak menerobos lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan melonjak dari dalam jiwa saya. Kekosongan ini memungkinkan saya untuk memahami bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses masuk ke kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi tidak akan menjadi kata-kata kosong belaka. Xiao Xuan mengatupkan bibirnya. Wajahnya sedikit kaku. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba teringat Yellow Spring Demon Saint di dalam tablet batu di suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Doki. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Do di dalam 10.000 tahun terakhir.
Apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang mungkin adalah beberapa item, tapi saya sangat curiga kalau itu pasti semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada di zaman kuno. Namun, sekarang semakin pingsan. Bahkan mungkin telah benar-benar lenyap. Ada kebijaksanaan yang muncul di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, saya menyebut energi kritis ini sebagai esens Diki. Esens Diki, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan besar karena dia belum mencapai kelas Do Seng bintang 9 lanjutan. Apakah maksud nenek moyang bahwa alasan era kuno dapat menghasilkan Do di elit adalah karena ia memiliki esens Diki? Namun, esens Diki ini sudah lenyap dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Do di lain yang muncul. Petik 2. Seharusnya begitu. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Doki. Namun, saya tidak merasakan keberadaan esens Diki semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Dodi yang elit? Tapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa Tusi Ancient God Mansion akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah mansion itu memiliki beberapa esens Diki di dalamnya? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata, saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Tusi memiliki esens Diki. Namun, ada pil obat di tier yang berbentuk embrio di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pil obat dari bentuk embrio di tier. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat di tier. Di mata banyak alkemis, pil obat di tier mewakili keyakinan dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi tertinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan semua kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat di tier sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 menjadi sangat langka. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan dari beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki esens Diki yang tersisa. Memperbaiki pil obat di tier juga membutuhkan esens Diki yang telah saya sebutkan. Tampaknya, terlepas dari seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kata Xiao Xuan, jika tebakanku benar, pil embrionik di tier dalam Tusi Ancient God Jade seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esens Diki di dalamnya dan menerobos kelas Dodi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi muram. Hanya pil embrio tingkat 9 yang cukup untuk menyebabkan bintang 9 Do Seng menjadi gila. Tidak heran jika klan Hun begitu memperhatikan Tusi Ancient God Mansion. Sebenarnya karena ini, apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Tusi berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar mansion bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua giok kuno. Mereka harus merebut pil embrionik di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dodi, tidak akan ada orang di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan elit Dodi. Saya tidak menyadarinya. Alasan saya menyadari bahwa ada embrio pil obat di tier di dalam Tusi Ancient God Mansion adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika Tusi Ancient God Jade belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum saya benar-benar dapat menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi keributan karenanya dan mulai bertarung. Akhirnya, batu giok kuno itu pecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah Dewa Kuno Tusi, seseorang pasti harus mengumpulkan 8 buah giok. Selain itu, mereka juga membutuhkan 8 orang untuk membuka mansion. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghormati batu giok kuno. Semua ini sebenarnya mengandalkan giok kuno. Namun, semuanya akan merepotkan jika klan Hun diizinkan mengumpulkan semua batu giok kuno. Anda harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan naluri Anda.
Kami bukan penyelamat dunia. Alasan yang telah berlatih begitu keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, "Aku sangat menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, kamu lahir sangat terlambat." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukanlah sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri, matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih dapat memberikan Anda sesuatu yang baik." Xiao Yan terkejut. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, saya mungkin dapat membantu Anda dalam hal jiwa Anda. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang, seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Saya telah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Saya akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu Anda. Apakah Anda dapat menerobos keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke dalam jiwa di state akan bergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Battle, Through the Heavens, Chapter 1597. Chapter 1597, Jiwa Makam Surgawi. Di state, Seoul, Xiao Yan terkejut saat dia melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang paling sedikit berhubungan dengan kata, di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak peduli apakah itu Doudi atau pil obat di tier. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa di negara juga termasuk dalam kategori ini. Doudi, pil obat di tier, jiwa di state. Di antara tiga jenis, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak membutuhkan seseorang untuk menyerap apa yang disebut essence Qi. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di state. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada dua individu di benua Doqi saat ini yang jiwanya telah mencapai di state. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari di state tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan dengan jelas memahami ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke negara surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih berada di negara surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi celah besar yang tak tertandingi antara negara surgawi yang sempurna dan di state tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa di state, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit membosankan bahkan dengan ketabahan mentalnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun lama sebelum akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai negara surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya, mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa makam surgawi itu sendiri. Petik 2. Jiwa makam surgawi. Makam surgawi ini benar-benar memiliki jiwa. Petik 2. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar.
Dia memandang Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Kamu bisa memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini, tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk mendeskripsikannya lebih tepat. Ia mengontrol tempat ini dan juga memberikan tubuh energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Petik 2. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alam dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Dodi elit yang telah membangun dunia ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang bisa dikuburkan di dalam makam surgawi adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat, Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa benar-benar mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sein Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk saling melahap di dalam fragmen jiwa mereka, mengakibatkan tempat ini berubah menjadi dunia tempat mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang dulunya adalah manusia. Makam surgawi masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini telah menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka mudah dimakan olehnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon kepada Xiao Xuan untuk meringankan penderitaan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring waktu berlalu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi mendidih panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemakanan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi saya sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi sejak saat itu. Tubuh Xiao Xuan digantung 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak bisa mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan daratan. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan, beberapa tubuh energi, yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba membungkam tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut saat ini. Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi diam. Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh.
Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiaoyan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari dalam ruang kosong, menyebabkan banyak badan energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiaoyan merasa seolah-olah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang berbintik-bintik. Itu mungkin karena itu memakan terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa berukuran 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Petik 2. Wajah besar itu berguling ketika sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan, yang mengambang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu adalah kesalahan sendiri. Sepertinya elit Dodi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong. Aku dilahirkan sesuai dengan keinginan tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup lagi. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah makam surgawi adalah aku. Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukanlah makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah pencipta Anda. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu terlihat sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual besar yang tak tertandingi dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya tidak menyebabkan dia terluka. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah dibakar. Serahkan esensi spiritual Anda. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyuman di wajahnya tampak semakin lembut. Battle Through the Heavens. Chapter 1598, mengekstrak esensi jiwa. Membakar jiwa seseorang. Xiao Xuan, kamu gila. Petik 2. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwa seseorang. Kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Petik 2. Membakar jiwa seseorang. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa, itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan hancur total. Leluhur, tubuh Xiaoyan bergetar sedikit. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu,
Dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi nyala api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan isap yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya. Itu mungkin untuk melihat fluktuasi yang intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah aumannya. Mulut besarnya melebar dan tombak spiritual tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembakkan. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. Saya telah menyalakan jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya. Petik 2. Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan gelombang lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak itu. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Swoosh! Kecepatan tombak melesat ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus melalui wajah besar itu. Segera, nyala api yang terkandung di tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan ledakan. Ah! Nyala api yang menyebar menyebabkan jeritan sengsara dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu adalah pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan tetapi itu tidak akan membuatnya takut. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Secara alami, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, nyala api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh nyala api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut mereka akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan. The Purifying Demonic Lotus Flame terbakar di sekitar tubuh Xiaoyan. Meskipun serangan spiritual itu sangat kuat, masih mungkin bagi Xiaoyan untuk menahannya dengan kekuatannya. Makanya, dia tidak mundur. Matanya terfokus pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki keadaan yang tidak terkalahkan. Namun, Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini akan membutuhkan Xiao Xuan untuk membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya sebuah fragmen jiwa tapi setidaknya dia masih bertahan. Setelah pertempuran ini, bagaimanapun, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut. Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan benar-benar mengabaikan raungan jiwa makam surgawi. Kedua tangannya disatukan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan formasi segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sizzle-sizzle. Sebelum jiwa makam surgawi bisa bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai jatuh dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Bang-bang. Jiwa makam surgawi berjuang keras dalam menghadapi keterikatan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang bahkan menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah, terus-menerus menghantam sinar api yang terjerat di sekitarnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek menahan yang besar pada kekuatan spiritual.
Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu akan dengan cepat menjadi pucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak dapat menghabisimu dalam keadaan ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang dengan liar. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak nyaring tapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli pamungkas saat itu adalah fragmen jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, biarkan aku pergi. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Nada jiwa makam surgawi telah sangat melunak setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Ia mengerti bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat daripada dalam kondisinya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan lenyap meski tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritual Anda. Petik 2. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ke tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, itu mungkin untuk melihat klaster cahaya jernih setinggi 10 kaki yang perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Sebuah cahaya terang tersebar dari dalam klaster cahaya jernih ini ketika sebagian darinya terbuka. Tangan Xiao Yan diperpanjang ke klaster cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar teriakan rakus dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of the Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugus cahaya yang saat ini ada di depannya. Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Raung-raungan, jiwa makam surgawi memancarkan binatang buas seperti raungan setelah jiwa esens ini dengan paksa ditarik keluar, akhirnya menjadi takut pada saat ini. Xiao Xuan, lepaskan aku. Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepadamu. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari klaster cahaya jernih itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa itu akan benar-benar paroki kecuali jika bertarung habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa nyala api benar-benar mulai melonjak. Itu juga dipaksa untuk menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam wajahnya. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, gugus cahaya kristal bundar juga mengeluarkan suara, embusan, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan, kembalikan padaku. Petik 2. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila saat dibebankan ke esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi yang sedang mengisi. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir mundur, menyebabkannya menabrak tanah. Mata tubuh energi di kejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah-tengah raungan rendah dan dalam dan dengan gila menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir serangan sebanyak itu setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, jeritan sengsara segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa yang marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum perlahan-lahan berhamburan dengan angin. Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan takdir seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan untuk melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga telah sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan tindakan tubuh energi ini.
Klaster cahaya jernih setinggi 10 kaki digantung di depannya. Matanya melihat ke arah Xiaoyan di bawah dan sedikit tersenyum. Anak kecil, hanya ini yang bisa saya lakukan. Apakah Anda akan dapat menerobos ke jiwa di state akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda. Battle Through the Heavens, Chapter 1599, di State Soul. Leluhur, Xiaoyan menatap Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan jiwa kecil. Saring dan serap, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan gugus cahaya kristal yang jelas di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu tampak seperti matahari yang hangat. Xiaoyan menyaksikan gugus cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiaoyan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, sebuah cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiaoyan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat ke arah gugus cahaya yang sangat jernih, yang tampak seperti matahari. Senyuman senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiaoyan bisa menyelesaikan apa yang tidak dapat dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru membuang muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang sepertinya tak berujung. Ombak bergulung di atas laut. Sepertinya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiaoyan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan kuat di matanya. Gugus cahaya tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiaoyan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini benar-benar sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kekuatan spiritual yang begitu luas dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri, Xiaoyan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi telah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiaoyan berguling tanpa sadar. Jika rumor ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual dari tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu, hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya adalah hadiah yang sangat luar biasa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya juga berangsur-angsur menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk bimbang. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah agar dia memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiaoyan saat ini tidak punya banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi muram terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali.
Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan besar bahkan lebih lambat daripada makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menenangkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi. Ini bagus untuknya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memurnikan semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiaoyan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari alisnya. Setelah itu, teriakan rendah terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi sekitar Xiaoyan dan duduk. Fierce Purifying Demonic Lotus Flame mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh, laut spiritual, tempat Xiaoyan berada, mulai bersiul setelah api teratai setan yang memurnikan menutupi tubuh ilusi spiritual Xiaoyan. Pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan yang kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus melesat menjadi sosok ilusi spiritual yang besar. Desis mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok spiritual ilusi. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai setan yang memurnikan. Kabut putih pekat naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiaoyan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya milik ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiaoyan, yang memiliki api lotus pemurnian iblis. Kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame sangat berguna dalam hal penyempurnaan. Selain itu, ada juga Little Yi hadir di dalam tubuh Xiaoyan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual yang besar terus-menerus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka mengalir ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar itu secara bertahap memancarkan cahaya fluorescen setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Efek kehalusan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu yang terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiaoyan melahap dan memurnikan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu, sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiaoyan memasuki kelompok cahaya. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi yang aneh. Semuanya sama persis seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia tampak seperti biksu yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, ia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak badan energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap memucat. Mereka merasakan kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih bergerak-gerak. Mereka perlahan dibuka. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di makam surgawi seperti 1 tahun untuk Xiaoyan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut.
Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiaoyan yang telah diperbesar berkali-kali. Nafas Xiaoyan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan terjadi di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya dipancarkan secara samar-samar dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah miliknya adalah penguasa jiwa. Banyak badan energi diam-diam mendesah setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai akhir hidupnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang berfluktuasi sedikit. Xiao Xuan menyeringai, matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hendak menghilang. Riak yang sepertinya milik Tuan Dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan, yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiaoyan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan nafas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Battle Through the Heavens, Chapter 1600, keluar dari makam surgawi. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Butuh waktu lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan dengan tenang berdiri di langit. Leluhur, Xiaoyan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka, yang jiwanya telah melangkah ke distet yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Doki seseorang telah mencapai kelas Doseng bintang 9 yang maju, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah benar-benar lenyap. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Doki, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiaoyan setelah dia melangkah ke distet. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke distet, Xiaoyan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dodi yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah sekian lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah menjaga jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di Central Plains. Namun, Xiaoyan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya menyempurnakan jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Jika tidak,
Tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di State Soul, Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak, Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu yang tingginya ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiaoyan di masa lalu. Serangannya akan mampu mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. The State Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan satu langkah. Namun, yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan hebat dari The State, orang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melewati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya, yang satu adalah dewa sementara yang lainnya adalah makhluk fana. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiaoyan digantung di langit. Xiao Xuan sudah lenyap. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia tinggalkan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan sama seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiaoyan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan Central Plains cukup menarik. Bagaimanapun, itu mampu sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat bagus untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun dunia saya sendiri. Xiaoyan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Dodi. Xiaoyan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya. Garis retakan spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu dunia ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang itu bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiaoyan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu, hari yang mereka sepakati dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah Dodi Elit yang menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Alam yang diciptakan oleh Dodi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiaoyan GG. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiaoyan saat ini ada di dalam.
Bagaimana Xiaoyan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Petik 2. Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin yang terakhir mencegahnya untuk memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak tangan energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak angkasa ketika kecepatan lonjakan yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar. Itu benar-benar dengan paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi membosankan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini adalah fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Hanya kekuatan spiritual yang menakutkan apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. Petik 2. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Douqi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menerima seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiaoyan, semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya, Gu Dao mendesah lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiaoyan. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun, dia melihat kejutan yang tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Badai besar melanda hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiaoyan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Tak, I think so. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Panatua Saesin.